Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semata alam. Kepadanya kita minta ampun dan kepadanya pula kita minta pertolongan. Dan kami berlindung kepada Allah dari segala kejahatan dan kejelekan perbuatan kami. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Dia tidak berserikat dan Dia adalah Esa. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya atas beliau, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, juga semua pengikutnya, sampai hari kiamat. Selanjutnya, terima kasih saya hanturkan kepada saudara pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berpidato di hadapan saudara sekalian. Di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sosok Ahmad Dahlan melekat erat dalam kisah perjalanan Indonesia. Sang pencerah yang berasal dari Kauman, Yogyakarta, ini merupakan pendiri Muhammadiyah, salah satu ormas terbesar di Indonesia yang banyak berperan di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ahmad Dahlan lahir dari Yogyakarta pada 1 Agustus tahun 1868. Dahlan muda yang dikenal dengan nama Muhammad Darwis pada umur 15 tahun berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar agama. Lahir dari orang tua yang kental dengan ilmu keagamaan, Ahmad Dahlan mengikuti jejak ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, yang merupakan ulama Masjid Kesultanan Yogyakarta. Selama di Mekah, Ahmad Dahlan belajar dari Syekh Ahmad Khatib dan ulama-ulama lainnya, dan mempelajari pemikiran dari Muhammad Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rashid Ridho. Saudara seiman dan seperjuangan, setelah kembali ke tanah air, Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah, yang kelak menjadi pahlawan nasional. Siti Walidah merupakan pendiri dari Gerakan Perempuan Aisyah. Ajaran yang dikembangkan Ahmad Dahlan adalah berfokus pada sunnah dan Al-Quran. Dakwah yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan tidaklah selalu mulus. Pertentangan dan penolakan hingga ancaman pembunuhan dialami Dahlan dalam mengembangkan Muhammadiyah. Ketika surat permohonan pembentukan Badan Hukum Muhammadiyah dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda, Ahmad Dahlan hanya dapat melakukan aktivitasnya di Yogyakarta. Tidak kehabisan akal, Ahmad Dahlan tetap melakukan dakwah di berbagai kota dan melakukan pendekatan lewat jaringan-jaringan dagangannya. Muncul ketakutan pemerintah Hindia Belanda saat itu terkait perkembangan Muhammadiyah. Lewat aktivitas dakwah dan jaringannya, berbagai macam dukungan datang dari luar Yogyakarta untuk Muhammadiyah. Pada suatu waktu, Muhammadiyah dianggap melakukan tafsir Al-Quran yang baru oleh organisasi Islam lainnya pada Kongres Al-Islam di Cirebon. Mengenai kritikan itu, Ahmad Dahlan menjawab, Muhammadiyah berusaha bercita-cita mengangkat agama Islam dari keadaan terbelakang. Banyak penganut Islam yang menjunjung tinggi tafsir para ulama daripada Al-Quran dan hadis. Umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Harus mempelajari langsung dari sumbernya, dan tidak hanya melalui kitab-kitab tafsir,
kata Ahmad Dahlan saat itu. Saudara sekalian yang berbahagia, Ahmad Dahlan tercatat pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1912 sampai 1923. Salah satu strateginya dalam mengembangkan Muhammadiyah adalah mendidik pada pamong raja atau calon penjabat yang belajar di Osvia Magelang dan Quick School Jetis, Yogyakarta. Tempat dirinya juga bekerja sebagai seorang pengajar. Setelahnya, Dahlan juga mendirikan sekolah keguruan bernama Madrasah Mu'allimin atau Quick School Muhammadiyah dan Madrasah Mu'allimat atau Quick School Putri Muhammadiyah. Atas dedikasinya, Ahmad Dahlan menerima gelar pahlawan nasional. Salah satu pertimbangan pemerintah adalah yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Yang ketiga, dengan organisasinya, Muhammadiyah telah memelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, dengan organisasinya, Muhammadiyah Bagian Wanita atau Aisyah telah memelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Hadirin yang berbahagia, demikian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kurangnya dan ada lebihnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.